Ini ada 2 strategi ya, pertama strategi kebijakan luar negeri Indonesia untuk menjaga pasokan energi murah dan juga pangan murah, bagaimana kita bisa mengikuti India. Contohnya India tetap, membeli minyak, dan gas, dan juga pangan dari Rusia. Mereka tidak takut dengan, embargo atau, tekanan dari Amerika dan sekutunya. Nah, mungkin bagi Indonesia, karena kita tahu sebenarnya Rusia itu memberikan diskon sekitar 30%, bagi negara-negara yang mau impor minyak dan gasnya dari Eropa dan juga gandum. Karena dunia ini sebenarnya kelebihan pasokan pangan. Kenapa terkesan suplai makanan dan energi itu turun atau kontraksi? Karena perang, karena dihambat suplai ini untuk diekspor. Jadi ekspor gas, gandum Rusia itu dihambat. Nah, jadi perlu kebijakan luar negeri kita, Kementerian Luar Negeri kita aktif bekerja sama dengan Rusia. Andai kata kita takut diembargo oleh Amerika dan NATO, misalnya kita bisa main cantik lah, kita bisa pakai third party dari negara ketiga, import dari negara ketiga, tapi negara ketiga itu sebenarnya import juga dari Rusia dari gas dan gandumnya gitu ya, atau biji-bijian, nah itu kita bisa lakukan. Jadi kita bersama third party gitu ya untuk mensirkumven embargo dari Amerika ini, kita bisa beli impor dari negara-negara tersebut karena nggak mungkin secara short term ya. Secara short term Indonesia produksi gandum tuh nggak mungkin. Kita udah puluhan tahun merdeka, kita nggak mungkin bisa produksi gandum ya, karena itu di negara-negara subtropis ya. Nah, jadi dan energi juga kita masih import sekitar 1,5 juta barel per hari ya kalau nggak salah. Makin besar konsumsi kita, apalagi kalau pertumbuhan ekonomi kita lebih tinggi tahun depan, konsumsi minyaknya masih akan lebih tinggi importnya. Nah, jadi kita harusnya bisa dapat diskon tuh 30% dari Rusia. Jadi kita main cantik dengan kebijakan luar negeri kita tetap berhubungan dengan Rusia, China dekat, dengan Amerika dan Eropa juga dekat gitu ya. Jadi kita mainin dua sisi. Dari sisi dalam negeri, memang daya beli harus ditumbuhkan. Kita tahu sektor manufacturing memang yang akan paling terpukul dari kondisi ini. Karena sektor manufacturing inputnya kebanyakan raw materialnya 80% masih dari impor. Plastik kita impor gitu ya, gula itu kita impor gitu ya, rafinasi kita impor. Jadi kita butuh strategi reindustrialisasi di dalam negeri untuk menjaga. Nah, yang ketiga itu adalah kita jaga daya beli petani. Karena 40% pekerja kita itu sebenarnya sektor pertanian dan buruh tani gitu ya. Nah, kalau kita lihat nilai tukar petani itu turun karena input faktor dari petani naik, harga berasnya nggak boleh naik atau tidak dihambat atau dijaga supaya tidak naik untuk menjaga inflasi. Nah, tapi kan petani butuh daya beli, makanya produktivitas pertanian perlu dinaikkan. Nah, untuk pertanian pangan seperti beras, jagung itu harusnya cepat. Kita bisa produksi cepat asal petani itu dikasih luas lahan lebih banyak. Nah, sedangkan luas lahan pertanian per petani kita per kapita itu setengahnya Thailand. Makanya kenapa Thailand bisa ekspor buah, kita nggak bisa sebesar Thailand ekspor buahnya. Karena luas lahan pertanian kita itu kecil dibandingkan jumlah petani kita. Nah, bagaimana itulah intervensi pemerintah. Jadi pemerintah bisa melakukan intervensi bahkan tanpa uang dengan cara kasih kredit garansi. Nah, pemerintah sebenarnya juga nggak perlu terlalu banyak agresif spending tahun depan, karena kalau misalkan penerimaan pajak melambat karena ekonomi melambat dan harga komoditas melambat katakan, maka defisit APBN akan lebar. Nah, kita ingat tahun depan itu nggak ada lagi burden sharing, artinya BI tidak bisa lagi beli obligasi pemerintah. Jadi pure pihak swasta dan luar negeri yang bisa beli obligasi pemerintah. Kalau pemerintah dipaksa terlalu agresif spending tahun depan, maka yield obligasi itu akan naik dan tingkat suku bunga pinjaman akan naik karena di-anchor oleh yield obligasi pemerintah. Jadi terjadi crowding out effect. Nah, pemerintah harusnya menjaga tidak terjadi crowding out effect. Nilai evaluasi Anda untuk kebijakan pemerintah selama ini untuk sektor usaha seperti apa? Apakah sudah tepat? Sebetulnya saya percaya niatnya baik ya. Saya selalu melihat pemerintah sekarang tuh cukup care lah dan mencoba untuk responsif. Cuma kan memang implementasinya ini kan tidak semudah membalikan telapak tangan ya. Kita tahu kebijakan data kita ini, data-data dari lintas kementerian, lembaga itu kadang tumpang tindih dan juga belum tentu bisa menghasilkan kualitas ataupun dampak yang diharapkan. Saya sepakat dengan Pak Mikael, mungkin masih banyak catatan yang harus diperbaiki dalam program-program stimulus yang akan diberikan kepada dunia usaha. Bisa jadi sebetulnya target yang dituju itu baik, tapi ternyata yang penerimanya itu tidak sesuai dengan profil yang dibutuhkan gitu. Makanya sebetulnya kan bagaimana satu kebijakan itu bisa dirasakan sampai betul-betul mereka penerima manfaat yang seharusnya gitu. Bagaimana satu kebijakan yang tadi disampaikan untuk sektor pertanian bisa sampai juga ke petaninya langsung gitu, tapi bukan nyampe ke
para tengkulak-tengkulak yang lebih pinter gitu akhirnya. Tetapi justru inilah yang saya juga selalu pengen berikan catatan adalah keseimbangan kebijakan saja yang harus dicari gitu. Memang intinya pemerintah juga butuh kepastian penerimaan negara untuk dapat menggerakkan roda perekonomian nasional. Kalau dalam konteks fiskal aja secara spesifik, ini kan tahun ini mestinya bulan-bulan ini kan akan ada kebijakan bagaimana cukai itu nanti akan dilakukan pengumuman lah kira-kira tahun depan berapa sih angkanya gitu, terutama beberapa komoditas strategis seperti etil alkohol, cukai untuk produk tembakau dan juga mungkin dari sisi produk plastik. Nah ini kan sebetulnya kan cara pemerintah untuk mencoba memberikan bauran kebijakan yang lebih seimbang dalam beberapa industri gitu. Tapi juga di saat yang bersamaan ketika kita dihadapi dengan resiko fiskal yang besar di tahun depan, pemerintah harus cukup berbijaksana dan hati-hati juga dalam menerapkannya. Jadi kalau saya boleh pinjam istilah Pak Mekali ya, agresif-agresif banget ya, jangan juga gitu. Tapi mungkin itu adalah bahasa yang kita bisa sepakati adalah kita berhati-hatilah dalam mengambil kebijakan gitu. Karena tahun depan sendiri volatilitas masih tinggi dan saya mungkin nanti Pak Michael juga bisa menambahkan ya. Q1 itu akan menjadi satu acuan yang sangat-sangat penting gitu untuk menjadi landasan bagaimana nanti kita menghadapi Q2, Q3, Q4. Itu akan menjadi satu tolak ukur bagaimana kesiapan kita pelaku usaha, pemerintah dan juga seluruh pemangku kepentingan bisa menghadapi potensi gejolak di tahun depan. Intinya di saat sekarang ini yang harus dilakukan adalah betul-betul memastikan apa yang mau dijalankan itu betul-betul jalan gitu. Jangan cuma sebatas tataran rancangan kebijakan gitu. Terutama contoh misalnya untuk insentif perpajakan beberapa kali kan ada juga yang memang dicoba lakukanlah untuk misalnya ada insentif pemotongan pajak. Kemarin saya juga dapat sosialisasi untuk PPh 21. Nah, hal ini perlu betul-betul harus diperhitungkan gitu. Ketika ingin mendorong sesuatu, kita coba lihat dampak turunannya gitu. Apakah ini pengen menyelamatkan ketenagakerjaan, menyelamatkan dunia usaha atau apa gitu.